Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sama Salsabila dengan NIM 2381070128. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Selamat menyaksikan. Oke, pada soal nomor 1 yaitu dibahas tentang rencana pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah modern yang ditolak oleh masyarakat sekitar. Nah, jika dianalisis menggunakan pendekatan SETS, permasalahan ini itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Misalkan dari sisi sainsnya, kekhawatiran masyarakat itu terhadap pencemaran air, tanah, dan bau memiliki dasar ilmiah. Sampah yang menumpuk dapat menghasilkan lindi yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Namun, sains juga berperan menyediakan kajian seperti AMDAL untuk meminimalkan risiko tersebut. Untuk dari sisi teknologinya, TPA modern ini sebenarnya dirancang untuk mengelola sampah secara lebih aman dan efisien. Misalnya dengan sistem pengolahan lindi dan pengendalian gas. Akan tetapi, teknologi ini dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Dari segi lingkungannya, pembangunan TPA itu berpotensi sangat mengganggu lahan pertanian dan kualitas udara, namun membantu mengurangi penumpukan sampah yang tidak terkendali. Sementara, dari sisi masyarakat, penolakan warga itu muncul karena kekhawatiran akan dampak jangka panjang serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Oleh karena itu, pendekatan SETS, menekankan pentingnya keseimbangan, transparansi, dan juga dialog antara pemerintah, ahli, dan masyarakat agar solusi yang diambil dapat diterima bersama. Untuk soal yang kedua, yaitu terdapat perbedaan pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru A dan guru B dalam mengajarkan teknologi tepat guna. Dalam sisi guru A meminta siswa membuat poster tentang biodigester. Nah, pendekatan ini itu lebih menekankan pada pemahaman konsep secara teori dan visual. Siswa itu memang memperoleh informasi, tetapi keterlibatan emosional dan pengalaman langsung masih terbatas, sehingga ranah afektif dan kreativitas siswa itu belum berkembang secara maksimal. Nah, perbedaannya dengan guru B yang menggunakan pendekatan berbasis proyek dengan membuat alat penyaring air sederhana dari botol bekas. Nah, dalam pendekatan ini, siswa itu terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pembuatan, dan juga diskusi hasil. Aktivitas ini itu melatih kerjasama, tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, kreativitas siswa berkembang karena mereka itu dituntut mencari solusi dari permasalahan nyata. Oleh karena itu, pendekatan guru B ini lebih mencerminkan kreativitas dalam sains, teknologi, dan juga masyarakat. Karena siswa itu tidak hanya memahami konsep saja, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban soal yang nomor 3, yaitu ada indikator pembelajaran yang hanya meminta siswa itu menyebutkan teknologi tepat guna saja, memiliki kelebihan karena mudah dipahami dan juga dinilai. Namun juga indikator ini itu masih berada pada tingkat berpikir rendah dan belum mendorong siswa itu untuk berpikir kritis. Selain itu, indikator ini juga belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan SETS karena kurangnya mengaitkan aspek lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, indikator perlu dikembangkan agar siswa itu mampu menganalisis permasalahan sumber daya air dan merancang solusi teknologi sederhana.
Nah, pembelajaran ini dapat dilakukan melalui observasi lingkungan sekitar, diskusi kelompok, juga perancangan alat sederhana dan presentasi hasil. Dengan cara ini, siswa itu tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga belajar memecahkan masalah, bekerja sama, dan juga peduli terhadap lingkungan. Pendekatan ini juga membuat pembelajaran IPAS ini menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Untuk jawaban yang nomor 4, yaitu pendapat bahwa pendekatan SETS itu terlalu kompleks untuk diterapkan di MI atau SD. Memang memiliki dasar karena siswa itu masih berada pada tahap berpikir konkret dan pendekatan ini juga membutuhkan perencanaan yang matang. Guru juga dituntut memiliki pemahaman lintas disiplin yang baik. Nah, oleh karena itu, sebagian praktisi pendidikan menilai bahwa SETS ini itu lebih cocok diterapkan di jenjang yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, pendekatan SETS ini itu justru sesuai dengan karakteristik pembelajaran di MI atau SD yang bersifat tematik dan juga konseptual. Nah, jika disederhanakan melalui kegiatan proyek kecil, pengamatan lingkungan, dan juga masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, SETS ini itu dapat diterapkan dengan efektif. Menurut saya, pendekatan SETS ini itu tetap layak diterapkan di MI atau SD dengan penyesuaian strategi pembelajaran agar siswa itu tetap aktif dan pembelajaran menjadi bermakna. Untuk jawaban soal yang nomor 5, yaitu permasalahan sampah plastik di lingkungan sekolah itu merupakan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Permasalahan ini itu dapat dijadikan dasar pembelajaran berbasis proyek dengan judul misalkan sekolah bebas sampah plastik. Nah, dalam proyek ini, siswa diajak mengamati kondisi sampah plastik di sekolah, menganalisis dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, kemudian juga membuat tempat pensil dari botol plastik bekas sebagai solusi teknologi sederhana. Melalui proyek ini, siswa itu belajar memahami konsep sains tentang sampah, juga meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, memanfaatkan teknologi sederhana, serta berperan sebagai bagian dari masyarakat sekolah. Pembelajaran ini juga tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap peduli lingkungan dan kreativitas siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.